Pengadilan Negeri Solo menggelar sidang perdana berkaitan dengan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Jokowi kembali digugat secara perdata di Pengadilan Negeri Solo oleh seorang pengacara asal Klaten yang juga merupakan alumni Fakultas Hukum UGM tahun 2000, berprofesi sebagai advokat dan kurator bernama Sigit Pratomo. Dalam sidang perdana yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Bayu Soho Raharjo, didampingi Hakim anggota Dian Ardianto dan Ledis Meriana Bahkara, mengagendakan pemanggilan para pihak. Tergugat 1 Jokowi tidak hadir dalam persidangan, diwakilkan kepada kuasa hukumnya YB Irpan dan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya atau Polda Metro Jaya sebagai tergugat 2. Sementara penggugat diwakili kuasa hukumnya Deka Ajeng Maharasri. Kuasa hukum penggugat Deka Ajeng Maharasri menegaskan kliennya memang mengakui keaslian ijazah Jokowi, namun menyayangkan Jokowi tidak pernah hadir dan menunjukkan ijazahnya dalam persidangan. Deka menilai apa yang dilakukan Jokowi tersebut sebagai tindakan melawan hukum. Sementara kuasa hukum Jokowi menanggapi gugatan ini tidak berdasar dan tidak ada kewajiban Jokowi menunjukkan ijazahnya. Kita ketahui Pak Jokowi selama jadi pejabat negara dan pejabat publik itu kan tidak pernah hadir di persidangan. Ya, dulu digugat dari Bapak Menteri, kemudian sampai kemarin dari Ibu UGM, itu kan dia tidak pernah datang. Makanya memang kami mencoba berkontribusi begitu agar beliau hadir di persidangan kemudian menunjukkan ijazah. Kalau pihak penggugat mendalilkan bahwa sikap Pak Jokowi tidak memperlihatkan ijazah kepada publik maupun memperlihatkan selama dalam persidangan itu dianggap perbuatan melawan hukum, ya tentu saja kami tidak sependapat. Karena di dalam putusan yang selama ini diperiksa dan diadili, baik yang diajukan oleh Bambang Trimulyono yang ada di PN Jakarta Pusat maupun oleh Saudara Dr. Muhammad Taufik, termasuk Topan Hakim dan Bangun Sutoto, sama sekali tidak ada amar putusan pengadilan yang menghukum atau memerintahkan kepada Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazah Fakultas Kehutanan UGM kepada publik. Itu tidak ada. Sementara itu dalam persidangan perdana ini, Majelis Hakim memutuskan sidang ditunda hingga 2 pekan mendatang. Dari Solo, Jawa Tengah, Is Arianto, jurnalis NTV melaporkan. Pemirsa, berbeda dengan gugatan-gugatan sebelumnya yang menuding ijazah Joko Widodo alias Jokowi palsu, gugatan kali ini datang dari seorang advokat asal Klaten, Jawa Tengah, sekaligus alumni dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Sigit Pratomo. Lantas apa yang digugat oleh Sigit? Apakah ketidakhadiran di sidang-sidang masa lalu bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum? Benarkah ada kebutuhan mendesak bagi seorang mantan pejabat negara untuk menunjukkan ijazah aslinya? Meski keaslian ijazah tersebut sudah diakui oleh penggugat. Kita bahas bersama para narasumber yang sudah tersambung melalui Zoom sore ini. Dari Solo, Jawa Tengah ada kuasa hukum penggugat ijazah Jokowi, Deka Ajeng Maharasri, dan juga ada kuasa hukum Jokowi, Yohanes Debrito Irpan atau YB Irpan. Pak Irpan, Mbak Ajeng, terima kasih sudah hadir. Apa kabar? Baik, Mbak Nasuhi. Baik, Pak Irpan sudah dengar ya? Puji Tuhan, kabar baik, Mbak. Baik. Terima kasih, Baik. sore. Ya, terima kasih Pak Irpan. Saya ke Mbak Ajeng dulu ya. Mbak Ajeng, boleh diceritakan tentang penggugat ini, tentang klien Anda. Ia merupakan alumnus dari Fakultas Hukum UGM, kemudian profesinya sebagai advokat dan juga kurator ya, atau pengelola pilot begitu, asal Klaten. Apakah klien Anda kenal secara personal dengan Pak Jokowi? Kalau secara personal tidak, tapi beliau mengenal karena Pak Jokowi adalah Presiden ke-7. Baik, baik. Baru kali ini menggugat atau sebelumnya juga sudah ikut dalam kelompok yang sebelumnya menggugat Pak Jokowi? Baru kali ini menggugat. Baru kali ini menggugat ya. Jadi tidak ada relasi dengan penggugat-penggugat yang sebelumnya ya? Tidak ada relasi. Oke, Mbak Ajeng, di Pengadilan Negeri Solo ada wartawan yang tanya kepada Anda dalam gugatan itu apa yang ingin dikejar begitu ya, kira-kira diksi yang saya quote begitu, apa dalam gugatan itu apa yang ingin dikejar, mungkin maksudnya kepentingan memasukkan gugatan itu apa, tapi Anda saya lihat Anda menolak untuk menjawab itu. Boleh diluruskan Mbak?
Apa gugatan yang Anda masukkan dan apa kalau mengutip wartawan Solo tersebut, apa yang ingin dikejar? Apa tujuannya? Jadi saya sampaikan ya Mbak Nastiti, sebenarnya motivasi dari penggugat sendiri ingin ditunjukkan ijazah itu, jasa Pak Jokowi ini ke publik, seperti itu. Karena ini kan memang menurut versi kami terjadi disharmoni, ketidakselarasan antara Undang-Undang PDP dan Undang-Undang KIP, seperti itu. Oke, jadi gugatan kali ini adalah tentang perbuatan melawan hukumnya ya, kepada yang Anda masukkan kepada Pak Jokowi, kemudian juga Polda Metro Jaya, dan juga pihak UGM, betul ya? Artinya ini semua masuk perdata ya Mbak? Betul. Oke. Dan sekaligus diluruskan bahwa klien Anda di sini tidak ingin memperkeruh soal dugaan ijazah palsu, hanya ingin ditunjukkan ijazah aslinya, begitu? Benar Mbak, dengan menunjukkan kan kami berharap memang polemik ini kemudian bisa redam. Jadi alasan utamanya adalah ketidakhadiran Pak Jokowi selama ini di sidang-sidang ijazah sebelumnya dari tahun 2022 hingga citizen lawsuit kemarin di 2026, betul ya? Betul. Oke. Tapi kalau kita bicara perdata ataupun pidana, itu kan tidak ada kewajiban mutlak bagi tergugat untuk menunjukkan ijazah asli. Bagaimana penjelasan Anda? Justru ini ya Mbak yang ingin saya tanyakan kepada pihak kuasa hukum ataupun penasihat hukum dari Pak Joko Widodo. Mendasarkan pada apa, aturan apa ketika Pak Jokowi itu dikatakan tidak ada kewajiban hukum untuk menunjukkan ijazahnya itu ke publik. Begitu. Oke, jadi Anda tetap berharap bahwa Pak Jokowi dengan legowo menunjukkan ijazah aslinya begitu ya ke publik begitu ya. Saya ke Pak Irfan. Pak Irfan, bagaimana menjelaskan ini? Dalam perdata maupun pidana kan tidak ada kewajiban mutlak bagi tergugat untuk menunjukkan ijazah asli. Beban pembuktian primer itu ada di penggugat untuk membuktikan perbuatan melawan hukum. Penjelasan Anda, Pak? Terima kasih, Mbak Nastiti. Terkait dengan gugatan sebagaimana diajukan oleh Saudara Sigit Pratomo melalui kuasa hukumnya rekan sejawat kami si Ajeng. Yang pertama tentu saja kami akan memperhatikan dari aspek hukum acaranya terlebih dahulu. Karena tidak setiap orang, apakah itu orang atau badan hukum, dalam hal mengajukan suatu tuntutan hak, itu asal menuntut. Akan tetapi terdapat adanya suatu ketentuan yang mutlak untuk dipenuhi, di mana yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai penggugat ini harus memiliki legal standing. Nah, persoalannya adalah apa legal standing daripada penggugat untuk mengajukan tuntutan hak kepada Pak Jokowi sebagai Presiden ke-7 RI agar memperlihatkan ijazah kepada publik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan dari formulasi gugatan, posita yang ada di dalamnya bahwa penggugat ini kan mendasarkan pada gugatan-gugatan sebelumnya yang pada intinya dalam gugatan yang diajukan oleh pihak-pihak penggugat sebelumnya, Pak Jokowi tidak pernah hadir di persidangan. Nah, tentu saja penggugat baik secara prinsipal maupun kuasanya, karena sebagai seorang profesi advokat, tentu saja memahami secara benar mengenai hukum acara. Bahwa di dalam hukum acara perdata, kehadiran pihak prinsipal manakala sudah menguasakan secara sah kepada seorang advokat, tentu saja tidak ada suatu kewajiban bagi penggugat prinsipal atau tergugat prinsipal untuk hadir di persidangan. Sehingga kami sangat menyayangkan kepada Saudara Ajeng sebagai seorang advokat dalam memberikan suatu pernyataan di mana ketidakhadiran Pak Jokowi ini dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Ini mohon untuk dipahami. Oke.
Karena Baik. dalam undang-undang advokat itu sendiri, seorang advokat dalam hal mewakili kepentingan klien dalam perkara perdata, ini berhak untuk mewakili. Oke. Lain persoalannya dalam perkara perdata. Oke. Ya, Baik. dalam perkara karena merupakan suatu keharusan agar terdakwa dihadirkan, kecuali di dalam undang-undang menentukan lain adanya in absentia, maka keberadaan terdakwa suatu keharusan untuk dihadirkan, dan manakala tidak hadir tentu saja hakim mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya paksa atau perintah untuk membawa. Baik Pak Irfan. Demikian yang Baik. Ya.